Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kenalkan, saya Ibu Indra Devi Monita dari MBI Jawa Barat. Pada hari ini saya akan membahas tentang meditasi untuk semua. Mengapa meditasi itu sangat penting di dalam agama Buddha? Karena agama Buddha itu berkembang karena diajarkannya meditasi oleh Guru Buddha Gautama. Meditasi saat ini sangat penting melihat kehidupan manusia yang sangat beragam, antara lain adanya bencana alam, adanya peperangan, dan adanya situasi-situasi yang tidak mendukung keadaan bumi kita ini. Dengan begitu, meditasi ini sangat penting untuk mengatasi situasi yang tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa sekarang ini kondisi ekonomi dunia di dalam krisis, di seluruh dunia juga mengalami ekonomi yang tidak stabil sehingga membuat kehidupan kita menjadi tidak aman di dalam batin maksudnya. Karena keadaan yang demikian membuat kita yang mengalami kehidupan sekarang menjadi gelisah, khawatir karena berubah-ubah demikian cepat dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan dunia yang tidak dapat diramalkan, sehingga kita membutuhkan ketenangan batin. Salah satunya dengan meditasi yang sudah diajarkan Buddha Gautama. Kita mulai dari mana meditasi itu? Kita mulai dari diri sendiri dahulu, yaitu dengan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat Buddha, tentunya meditasi itu tidak asing. Bagaimana kita bisa mengetahui ajaran Buddha itu sangat baik, yaitu dengan belajar meditasi. Karena meditasi itu menjadi inti. Kita tahu bahwa Sang Buddha menemukan jalan itu dengan cara meditasi. Agar meditasi kita menjadi baik dan berkembang, kita harus melatih 5 sila. Karena kita tahu bahwa 3 pokok dari ajaran Buddha, yaitu 1 dengan sila yang baik, sehingga meditasi kita akan berkembang, kemudian mengembangkan samadhi dan kebijaksanaan yang akan kita peroleh terakhirnya. Sila, kita ketahui bahwa umat Buddha itu mengenal 5 sila, yaitu 1 bertekad untuk menghindari pembunuhan atau penganiayaan, yang kedua bertekad untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, yang ketiga bertekad untuk menghindari perbuatan asusila, keempat menghindari perbuatan perkataan yang tidak baik, dan yang kelima adalah bertekad menghindari perbuatan minum, makan yang menurunkan kesadaran. Dari 5 sila ini akan kita dukung dengan banyak berbuat baik, antara lain dengan berdana, sehingga dengan melatih sila dan berdana, kita akan mengembangkan meditasi kita, sehingga batin kita pun menjadi tenang. Dengan batin yang tenang, kita akan memperoleh meditasi yang baik dan mencapai kebijaksanaan yang kita butuhkan untuk mengatasi kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa setiap saat kita selalu harus waspada. Dengan kewaspadaan, kita akan melakukan pekerjaan kita sehari-hari dengan baik,
Misalnya, kita bisa memutuskan sesuatu yang membuat kita tidak tenang dalam kehidupan, sehingga keputusan yang kita ambil menjadi baik. Yang kedua, mungkin rasa gelisah, kegelisahan itu akan mengurangi dengan cara meditasi. Kemudian kekhawatiran, rasa khawatir akan kehidupan kita juga akan menurun. Kemudian terakhir adalah tenang dalam menghadapi situasi yang tiba-tiba akan terjadi di dalam diri kita. Sehingga hidup kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih sukses dalam pekerjaan kita sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan setelah kita bermeditasi? Kita harus juga mengajak teman-teman kita, terutama di wihara-wihara, kita selalu bisa melihat bahwa setiap kebaktian kita akan ada meditasi. Kita bisa mengembangkan itu, kemudian kita menyebarkan juga kepada teman-teman kita yang lain, sehingga keadaan suasana di sekeliling kita menjadi lebih baik, lebih positif, energi cinta kasih kita kembangkan, sehingga kehidupan dunia pun menjadi damai. Kita tahu sekarang banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk belajar meditasi untuk diri sendiri. Misalnya ada orang yang sakit keras, mereka tidak bisa menerima keadaan, mereka belajar meditasi untuk penyembuhan diri. Kemudian baru-baru ini terjadi di medsos, kita bisa lihat bahwa para biku berjalan dari Texas ke Washington, sehingga mereka membawa aura energi positif ke dunia, karena kita tahu bahwa dunia tidak baik-baik saja, perang terus berlangsung, segala upaya dari negara-negara, dari kepala negara, semua mendukung untuk selalu men-stop perang, sehingga sampai sekarang pun tidak ada solusi, perang tetap terjadi dengan acara mungkin perjalanan para biku ini akan membuat satu gerakan untuk mendukung dunia menjadi lebih damai. Damai di dunia berarti damai untuk seluruh umat manusia, sehingga keadaan yang sekarang tidak baik-baik saja akan menjadi baik-baik. Demikian saya rasa topik hari ini semoga bermanfaat dan membuat motivasi buat semua yang mendengarkan untuk melakukan meditasi mulai saat ini. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa kita mempunyai satu renungan di Dhammapada ayat 158 yang berbunyi, hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan diri sendiri dalam hal-hal yang patut. Dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tidak akan tercela. Terakhir, terimalah salam Dhamma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.